Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke pertemuan ke-19, tanggal 12 September 2023, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan pencerahan pada kita, memberikan bimbingannya, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya, dan yang paling penting, kita semua bisa husnul khotimah dalam keridhaan Allah, dalam pelukan cintanya Allah. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadratin Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadratin Jamil Masyayikhi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabata fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatslu ala wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihru wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ana ala dzalika minasyahidin. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan di antara bentuk kesombongan mereka adalah setelah datang pada mereka rasul yang diutus min indillah, dari sisi Allah, yang membimbing manusia menuju tauhid, musaddiqul lima ma'ahum, dan yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dari Rasul ini membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dibenarkan oleh Rasul yang datang sekarang ini, yaitu kitab-kitab yang diturunkan pada para Rasul yang terdahulu, yang memberi petunjuk untuk menghilangkan keragaman dan perbedaan dari penganut tauhid bersama dan kedatangan Rasul ini, yang diturunkan dan dituturkan dalam kitab mereka, dan mereka juga menyerukan untuk mengimaninya. Jadi mereka ini ngerti di dalam kitab mereka dulu itu dikatakan bahwa akan ada Rasul nanti yang datang setelah Rasul mereka itu. Dan mereka mengimani itu dan mereka mendakwahkan itu. Masalahnya begitu Rasulnya datang beneran, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, maka mereka melemparkan, membuang fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang diberi kitab Taurat, yaitu orang Yahudi itu, kitaballahi wara'a dhuhurihim, dibuang kitab Allah itu, yaitu Taurat yang mereka akui telah beriman padanya, wara'a
zuhurihim, ke belakang punggungnya. Jadi dibuang kitab itu. Artinya dalam arti batiniahnya adalah mereka nggak mau patuh, mereka nggak peduli, tidak menghiraukan dan tidak mereka ikuti. Bahkan karena permusuhan membanggakan mereka terhadap Rasul yang diutus, ka'annahum la ya'lamun. Mereka pura-pura bodoh. Mereka seolah-olah nggak ngerti, padahal mereka paham. Dan sama sekali nggak mau baca kitab mereka. Jadi jangankan kitab yang sekarang, kitab mereka terdahulu pun, mereka ini nggak peduli. Mereka ini membangkang, mereka buang kitabnya di belakang punggung mereka. Wattaba'u ma tatslu, dan mereka mengikuti apa yang dibaca Bani Israel, menjalankan apa saja yang ditulis dalam kitab. Padahal kitab itu bukan berasal dari Allah, melainkan kitab yang disusun as-syaiton. Wattaba'u ma tatslu sayatin. Tapi kitab yang disusun oleh setan-setan dari golongan jin yang memberontak ala mulki Sulaiman pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan Sulaiman itu mengerjakan sihir, bahwa Sulaiman menguasai, mengendalikan, menundukkan jin, manusia, serta binatang-binatang tidak lain untuk menggunakan sihir. Dengan menggunakan sihir. Padahal wa ma kafaru Sulaiman. Padahal Sulaiman itu nggak kufur, sama sekali tidak mengerjakan sihir. Karena segala hal yang gaib yang dilakukannya, keajaiban-keajaiban dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu hanya berdasarkan wahyu, ilham, dan pertolongan Allah yang gaib. Walakin nasyayatin, tapi setan-setan itulah yang mencuri dari para malaikat dan mengabarkannya kepada tukang sihir. Karena itu setan-setan itu pun kafaru, kufur, dan sudah kufur itu yu'allimunan nasas sihir. Dan setan-setan itulah yang mengajarkan sihir pada manusia. Jadi orang-orang Bani Israel ini kitab Tauratnya sendiri diabaikan, mereka malah ikut kitab-kitab yang diajarkan oleh setan-setan. Dikatakan bahwa setan-setan yang hidup pada masa Nabi Sulaiman, yang belajar ilmu, ya Pak ya, yang misalnya nyontek ilmunya Nabi Sulaiman gitu ya, tapi dengan cara yang tidak baik. Lalu mereka menuduh Nabi Sulaiman menggunakan sihir, karena Nabi Sulaiman memang ajaib Bapak Ibu, bisa dengar bahasa binatang, bisa paham bahasa binatang, pasukannya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dalam kondisi sekejap mata, bisa menguasai jin dan manusia, bahkan bisa menguasai alam, bisa mengirimkan angin, bisa menurunkan badai. Jadi wes gak terkalahkan Nabi Sulaiman ini. Jadi mereka menuduh Nabi Sulaiman punya sihir. Dan Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah bahwa manusia bisa sesakti itu. Bisa sehebat itu. Beliau itu minta, ya Allah, karena emang ayahnya raja ya, Nabi Daud. Lalu ketika turun Nabi Sulaiman, nggak cuma sekedar raja biasa, Pak. Nabi Sulaiman itu minta, ya Allah karuniakanlah saya kekayaan dan kekuasaan yang nggak akan pernah disaingi, ditandingi oleh siapapun sampai hari kiamat. Dan Allah dengan mudahnya bilang, beres, tak kasih kamu. Jadi ya Bapak Ibu, nggak ada permintaan yang susah bagi Allah. Yang susah itu bikin Anda yakin bahwa Allah mau ngasih Anda. Nabi Sulaiman nggak tahu-tahu permintaannya. Minta kekayaan, kekuasaan yang nggak akan pernah ada tandingannya sampai hari kiamat. Dan dikasih sama Allah. Jadi bukan karena Allah nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau Anda pikir punya keinginan terus kemudian belum dikasih. Ada dua kemungkinan. Yang kedua karena Anda belum yakin, seyakin Nabi Sulaiman. Yang kedua memang bukan takdir Anda untuk dapat itu. Jadi nggak usah maksa. Bukan tugas Anda. Santai aja. Allah selalu bisa. Dan kalau dia berkehendak nggak ada nggak mungkin. Nabi Sulaiman itu dipenuhi. Dan memang sampai sekarang nggak ada tandingannya. Mau presiden sehebat apapun nggak akan ada yang bisa nandingin Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman bukan hanya kekayaannya, kesaktiannya itu nggak ada yang bisa ngalahkan, Bapak Ibu. Gimana semua manusia dan jin-jinnya juga tunduk, setan-setannya takut. Bahkan binatang-binatangnya pun ikut beliau. Bahkan alam semestanya itu mendukung, Bapak Ibu. Kalau mau mengirimkan badai, badainya datang. Ayo, Anda ada yang bisa punya kekuasaan seperti itu. Mau raja atau presiden, kaisar, sehebat apapun bisa menundukkan alam.
bisa bikin binatangnya tunduk, bisa bikin jinnya tunduk. Itu Nabi Sulaiman. Dan toh demikian beliau tetap sujud sama Allah, tetap patuh. Jadi kalau ada orang kaya, orang berkuasa, kemudian petetang-peteteng sombong, Anda hebat mah dengan Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman pun tetap tunduk patuh sama Allah. Nah, mereka ini menuduh Bani Israel ini bahwa Nabi Sulaiman punya sihir. Enggak, ya cuman kalau dari Allah. Nah, ini juga kadang-kadang orang itu terlalu gampang menuduh. Oh, kalau dia misalnya punya kesaktian dia pakai jin, dia pakai ini, Anda sok tahu. Enggak semua, Bapak, enggak semua orang bisa gitu itu pakai jin. Ada yang dikasih sama Allah, kan semaunya Allah. Jadi biasa aja. Ya ada yang menggunakan sihir, ada yang pakai jin, ada juga yang cuman karunia dari Allah, semata-mata karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kadang-kadang orang yang nggak minta juga, tiba-tiba dikasih kemampuan penyembuhan, tiba-tiba dikasih kemampuan-kemampuan yang ajaib-ajaib itu terserah Allah yang ngasih. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, akhirnya dianggap, oh dukun ini sihir ini pakai jin dan lain-lain. Ya ada kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu. So, Bapak Ibu, nah ini orang-orang Yahudi ini bilang Nabi Sulaiman pakai sihir. Kenapa? Nggak mungkin punya kekuatan sehebat itu. Gitu. Padahal enggak, ini kata Allah, enggak. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman nggak kufur. Nah, setan-setan itu yang mengkopi ilmu beliau itu aku yang kufur. Walakin nasyayatin, setan-setannya itu yang mencuri dari para malaikat ilmunya itu, lalu mengajarkannya pada tukang sihir. Yu'allimunan nasa sihir. Setan-setan itulah yang kemudian mengajarkan sihir pada manusia. Yaitu manusia yang mendengar dari setan. Dan khususnya mereka yang khususnya dari apa yang mereka curi dari para malaikat. Wa ma unzila ala malakaini. Khususnya apa yang mereka curi dari apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ini agak 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 rancu ya, dua orang malaikat. Mungkin ini malaikat tadi dia terjemahkan sebagai dua orang ya. Berarti dua malaikat ya. Apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang tertahan di Babila di daerah di negeri Babil yaitu Harut wa Marut. Namanya Harut dan Marut. Jadi ada dua malaikat Bapak Ibu namanya Harut dan Marut. Padahal yang diturunkan kepada dua malaikat itu adalah tipu daya Allah terhadap para hambanya dan ujian bagi mereka. Wama yu'allimani min ahadin hatta yakula. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu pada seseorang pun sebelum mengatakan pada orang itu tentang jalan maupun cara. Bahkan kepada orang yang akan diajarkan sihir, malaikat itu berkata, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami cobaan bagimu. Ujian datang dari Allah untuk para hamba. Fala takfur. Sebab itu janganlah kamu kufur dengan menisbahkan semua ini kepada kami dan jangan pula kufur demi belajar sihir. Fayata'allamun, maka mereka mempelajari yang mencuri dengar itu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Dari kedua malaikat itu mereka belajar sihir, yaitu sihir yang bisa menceraikan antara suami dengan istrinya, memisahkan hubungan keluarga serta hal-hal yang membahayakan agama dan iman. Jadi memang ada sihir yang itu tujuannya untuk memisahkan suami dan istri. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang jahat yang hasut ya, yang iri dengki, sehingga suami istri jadi berantem gitu ya. Dan sesungguhnya mahum bidorri nabihi min ahadin illa biidznillah. Dan sesungguhnya mereka itu para ahli sihir tidak bisa memberi mudarat dengan sihirnya pada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kehendak dan takdirnya. Karena tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Di samping merendahkan ilmu dan akal, wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat padanya. Meski terlihat menguntungkan, sesungguhnya perbuatan itu akan memberikan mudarat yang berat di dunia dan di akhirat. Dan memang Bapak Ibu nggak semua ilmu itu baik. Kenapa? Karena ada ilmu yang bawa mudarat.
wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka belajar sesuatu yang malah memberikan mereka mudarat, termasuk ilmu sihir ini. Wala yang fa'uhum, dan tidak memberi manfaat sama sekali terhadap mereka. Demi Allah, walaqad alimu, sesungguhnya mereka ini telah meyakini, yaitu orang-orang Yahudi ini, lamanistaro, bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, malahu, tiadalah baginya orang menukarkan itu fil akhirati min kholaq. Mereka tidak akan beruntung di akhirat nanti. Jadi mereka menukar ajarannya kitab dari Allah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dengan ilmu sihir. Kenapa? Ya karena ilmu sihir kelihatannya lebih keren ya, lebih menguntungkan bagi mereka daripada mungkin kitab Allah. Dan bagi mereka mungkin itu malah menghambat, malah menghalangi. Nah, ini ditegaskan oleh Allah bahwa kamu belajar sesuatu yang itu malah membawa mudarat, kamu membuang sesuatu yang membawa manfaat. Maka yang demikian itu hanya akan bikin apa? Wa ma lahu min fil akhirati min kholaq. Yang demikian itu nggak akan ada keuntungannya di hari akhirat nanti. Karena kamu telah menukarkan kebahagiaan abadi di akhirat ditukar dengan ilmu sihir. Tapi mereka tidak mengetahui kerugian yang akan mereka dapatkan. Sehingga mereka melakukan penukaran itu, menukar kitab suci dengan ilmu sihir, jadi jelaslah bahwa mereka bukan termasuk orang-orang berakal. Setelah Allah mencela dan membodohkan mereka, dia mengulang celaan itu dengan menekankan dan mengingatkan orang-orang beriman. Maka Allah bersumpah, wala bi'sa, dan demi Allah, amat buruk perbuatan mereka itu. Menjual, membiarkan, bihi angfusahum, masarau, eh, amat buruk perbuatan mereka yang menjual dan membiarkan bihi angfusahum wasarau bihi angfusahum, dirinya dengan sihir, yaitu hakikat dan pengetahuan kenikmatan rohani dengan sihir yang berpijak di atas kekufuran pada Allah. Jadi menukar kitab Allah dengan sihir itu sesuatu yang sangat buruk. Menukar hakikat pengetahuan kenikmatan rohani dengan sihir yang berpijak pada kekufuran pada Allah. Kufur pada kitab-kitab dan para rasul dan malaikat. Karena di kalangan para penyihir dikenal bahwa sihir mereka tidak terpengaruh oleh kekufuran, kekejian, keburukan. Laukanu ya'lamun. Seandainya saja mereka mengetahui ini. Andai mereka memahami keburukan ilmu sihir, pastilah mereka tidak akan melakukannya. Tapi mereka tidak mengerti karena kebodohan dan ketololannya. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan tergoda dengan ilmu yang aneh-aneh. Ilmu yang bikin Anda sepertinya punya kelebihan, padahal sebenarnya itu musibah, mudarat. Sepertinya punya kesaktian, padahal sebenarnya Anda telah mempelajari sesuatu yang akan membuat Anda diri sendiri celaka, Pak Ibu. Jadi tidak usah belajar yang aneh-aneh. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Salah satu bentuk kebodohan mereka yang sangat nyata adalah bahwa mereka mengaku beriman pada Allah, Rasul, dan kitab-kitab, namun tidak mengimaninya dalam hati. Itu karena mereka tidak menyadari adanya balasan dan kenikmatan yang dijanjikan Allah. Walau annahum amanu, sesungguhnya kalau mereka mau beriman pada Allah, kitab-kitab, dan para Rasul, tanpa membedakan kitab dan Rasul itu, wattaqau, dan bertakwa, dan mengikuti apa yang dituntunkan kitab itu, menjauhi larangan, mematuhi perintah, menghindari semua keburukan ukhrawi tanpa rukhsah, lamatsubatun, niscaya mereka akan mendapat pahala, yaitu manfaat besar yang akan kembali pada mereka min indillah, dari sisi Allah, yang bagi mereka adalah khair, lebih baik daripada dunia, perhiasan, dan kenikmatan yang fana.
Sebagaimana bagi orang-orang mukmin yang meyakini keesaannya, laukanu ya'lamun, kalau saja mereka mengetahui kebaikannya itu, pastilah mereka tidak akan pernah kufur dan mendustakan Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengar kaum mukminin mengucapkan ro'ina, dengarkan kami, maka orang-orang Yahudi itu membalas dengan ru'una, kebodohan yang sangat. Jadi suka apa melintir omongan apa ibu orang Yahudi ini. Ditiru orang zaman sekarang banyak melintir omongan ya. Para wartawan itu yang sering bikin wartawan-wartawan nakal, wartawan-wartawan hitam yang suka bikin sensasi dengan melintir omongannya tokoh, kemudian terjadi viral dan kemudian terjadi mudorot di masyarakat. Terutama ini mau pilpres Bapak Ibu ya. Anda harus hati-hati. Akan ada banyak buzzer dari berbagai dari semua biasanya dari semua capres itu ada orang-orang fanatik yang kemudian untuk memenangkan kandidatnya dia melakukan kayak gini nih apa memelintir omongan karena nggak suka sama capres yang lain nanti kebaikan capres itu akan diabaikan semua keburukannya akan ditonjolkan dan semua omongannya dipelintir nanti. Jadi menurut saya kita gunakan akal sehat ya. Silakan Anda memilih siapapun yang Anda suka, tapi gunakan akal sehat dan hati nurani. Kekuasaan itu sementara, persaudaraan itu abadi. Kita ambil pelajaran dari pilpres sebelumnya. Nggak usah terbelah di masyarakat, nggak karu-karuan. Toh begitu siapapun yang menang, ya mereka para petinggi-petinggi ini ya dengan santainya ya ketawa ketiwi ya. Sementara yang di bawah yang belain mati-matian sampai ada yang stroke, ada yang mati, ada yang melakukan hal-hal yang membahayakan mereka. Jadi kita nggak usah sampai kayak gitu apa Ibu. Saya kira ya. Bentar lagi pilpres ini akan terjadi keruwetan biasanya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu kayak kemarin. Santai aja. Jangan terlalu dibelain. Jangan diambil hati lah. Politisi itu biasa. Nggak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Yang nggak ngerti adalah yang bawah-bawah. Dianggap itu jihad fisabilillah, kemudian lakukan apapun yang harus dilakukan. Anda terlalu terbuai omongannya politisi. Santai aja. Ya, bergembiralah. Bergembiralah dengan pilihan Anda, tapi tidak usah pakai emosi. Ya. Nah, kadang-kadang orang emosi itu apa, Ibu? Omongan orang lain dipelintir. Kalau udah nggak suka sama tokoh tertentu, nanti dipotong-potong omongannya, ditonjolkan yang jelek, yang baik disembunyikan. Nah, ini orang Yahudi kayak gitu, apa kelakuannya itu. Orang mukmin bilang ro'ina, dia bilang ru'una gitu. Ro'ina itu dengarkan kami. Diganti dengan ru'una, kebodohan yang sangat gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk melarang mereka mengucapkan kata-kata di atas. Jadi karena sering dipelintir itu akhirnya Allah bilang, jangan gunakan kata-kata ro'ina ya, agar tetap menjaga wibawanya Nabi sekaligus menunduk kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, janganlah kamu gunakan kata-kata ro'ina ya. Walaupun baik ini maksudnya, ro'ina itu maksudnya dengarkan kami. Meskipun maksudmu benar, tapi kalimat ini akan memberi kesan makna yang batil karena akan dipelintir sama orang Yahudi menjadi ru'una tadi itu. Maka yang lebih baik dan lebih layak bagimu adalah kamu gunakan kata yang mirip dengan itu tapi beda kalimatnya wakulu ungdurna. Katakan pada mereka sebagai ganti kata ro'ina itu ungdurna, lihatlah kami. Nah, kalau ungdurna susah dipelintir gitu ya. Lihatlah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wasma'u dan dengarlah ucapan kami ini dengan penuh ridho dan penerimaan. Walil kafirina dan ketahuilah bagi orang-orang kafir yang suka melintir-melintir omongan itu, yang membalas ajaran Nabi dengan ejekan, bagi mereka ini akan ditimpakan adzabun alim, siksaan yang pedih.
Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Karena orang-orang Yahudi itu tidak mampu melawanmu secara terang-terangan, maka mereka mengelabui, mengaku dengan cara munafik. Jadi di depanmu mereka akan ngomong beriman, ketika di belakangmu mereka kafir lagi. Itu mereka lakukan untuk melindungi darah dan harta mereka dari kamu sekalian. Dan janganlah kamu tertipu, wahai orang-orang mukmin, dengan kemunafikan mereka ini, janganlah kamu dengarkan kata-kata dusta mereka. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khair. Orang-orang yang kufur dan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan padamu untuk memperbaiki keadaanmu, hikmah kemuliaanmu. Mir rabbikum, dari Tuhanmu yang telah memilihmu dari semua umat. Sikap itu adalah bentuk kebencian, kedengkian yang bertumpuk dalam tabiat mereka dan sebagai bentuk kebakhilan dan atas kebaikan yang telah diberikan Allah padamu. Wah, dan tidak mungkin mereka menghalangi pemberian Allah itu karena wallahu yahtassu bi rahmatihi. Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmat berupa kenabian, rahmat yang luas dan nikmat yang meliputi mayyasha, siapa yang sedang dikehendaki, yaitu para hamba yang tulus iman mengimani ajaran Allah dan Rasulnya. Siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan sesungguhnya janganlah kamu meragukan luasnya rahmat dan anugerah Allah akan terhalang sebagian orang karena sesungguhnya Allah wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai karunia yang besar. Dia memberi anugerah nikmat sesuai kehendaknya, hikmah dan maslahat yang tidak terlihat oleh akal manusia kecuali orang-orang kamil yang diperlihatkan Allah kepada rahasia-rahasia perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka dan menjadi pengikut mereka atas anugerah dan kelembutannya. Jadi ya Bapak Ibu, ini Allah menyampaikan supaya kita nggak terpengaruh oleh orang-orang yang kufur ini. Jadi mereka tidak beriman, kufur terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, dan mereka nggak suka dengan apa yang kebaikan yang diberikan padamu. Ini ada catatan kaki ya Bapak Ibu tentang Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmat berupa kenabian. Ada yang mengatakan dia khususkan dan diistimewakan Rasul dengan sesuatu apabila hanya memberi sesuatu itu kepadanya, tidak kepada yang lain. Maf'ul dari mayyasha itu dibuang rahmah nabawiyah, wahyu, hikmah, dan pertolongan. Artinya adalah dia khususkan rahmat kepada yang dia kehendaki untuk mendapat keistimewaan itu dan dijadikan terbatas padanya. Karena kelayakan zatnya yang melimpah kepadanya menurut kehendak Allah tidak meluber pada orang lain. Tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang wajib dipenuhinya. Adapun keungkapan para guru berkaitan dengan beberapa hal yang mengatakan bahwa Allah itu wajib menurut hikmah, maka itu maksudnya adalah bahwa dia itu tetap dan nyata tanpa keraguan dalam wujud dan tidak bisa dibayangkan bahwa dia tidak ada. Bukan karena hal itu diwajibkan oleh orang-orang yang mewajibkan. Ini saya skip aja diskusinya karena mungkin agak membingungkan ya kata-katanya. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Manansah min ayatin au nunsiha. Lalu ketahuilah bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di cakrawala, baik yang kulli, yang universal, maupun juz'i, yang partikular, yang gaib maupun yang kasat mata, ilusi maupun imajinasi, tidak lain karena tuntutan dari sifat dan nama ilahiyah yang kulli, yang universal dan masing-masing mencakup sifat-sifat juz'i yang
Partikel itu tidak terbatas dan tanpa berulang. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini kecuali dengan ciri khusus yang hanya ada dalam dan melekat padanya. Karena itu ada yang mengatakan Allah tidak bertajalli dua kali dalam wujud yang sama agar tidak mengharuskan pengulangan dan tidak pula bertajalli dalam satu wujud yang sama kepada dua orang agar tidak menyebabkan ketidakmampuan untuk membuat wujud yang berbeda. Terhadap hal ini Allah menyinggung dalam firman-Nya, "Manansah tidaklah kami menasahkan, mengubah atau mengganti min ayatin suatu ayat yang turun dan memutuskan hukum pada suatu masa yang mengharuskan turunnya ayat tersebut dalam nama tersebut aunun siha atau menjadikan manusia lupa padanya dari dalam hati seakan nggak pernah turun sebelumnya, maka na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya." Ini tentang adanya nas dan mansuh Bapak Ibu. Jadi ada ayat-ayat yang merevisi ayat sebelumnya. Nah ini perlu perlu ilmu yang lebih dalam Bapak Ibu. Jadi begini ya, kita ngaji tafsir ini boleh kita sebagai bagian dari pelajaran dan hikmah, tapi nggak boleh hanya dengan ngaji tafsir ini Anda mengambil kesimpulan hukum. Kenapa? Karena untuk mengambil kesimpulan hukum itu butuh ilmu yang jauh lebih dalam. Ya. Beberapa orang itu cuma ngaji ngaji tafsir aja, bahkan bukan tafsir terjemahan doang. Lalu menjadikan itu dasar hukum. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena untuk menjadikannya apa kesimpulan hukum, Bapak Ibu itu butuh pemahaman yang komprehensif, butuh ilmu yang lebih luas dan lebih dalam. Nggak cukup hanya dengan belajar tafsir dan hadis saja, lalu orang ngambil kesimpulan hukum. Jadi kalau ilmunya masih cetek kayak saya ini nggak boleh. Oh, berarti begini. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu berada. Oh, berarti boleh bunuh orang kafir. Nah, ngawur akhirnya. Jadi apa? Saya ngajak Anda membaca bersama tafsir ini tidak untuk Anda lalu dari sini mengambil kesimpulan hukum. Oh, berarti begini, berarti begitu. Jangan, Bapak Ibu. Itu butuh ilmu yang lebih dalam, ya. Butuh ilmu yang lebih luas. Nggak cukup hanya dengan membaca bersama tafsir maupun hadis saja kita mengambil kesimpulan hukum. Kita jadikan itu hikmah yang baik kita lakukan. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin agak Anda bingung, Anda perlu tanya pada ulama yang lebih komplit. Saya ini bukan ulama. Ya. Dari awal saya sampaikan Bapak Ibu ya, saya bahasa Arabnya nggak bagus. Bacaan dari saya sekedar ngaji dulu di waktu SMA. Bacaan hadis saya juga ketika saya ngaji dulu jauh dari dalam, jauh dari luas. Kalau Anda mau tanya-tanya sesuatu yang lebih dalam, lalu mengambil kesimpulan hukum dari itu, saya sarankan Anda merujuk ke ulama Anda masing-masing yang Anda yakini, Anda percayai. Karena saya yakin di sini hadir banyak orang berbagai macam madhab. Makanya ada pertanyaan di grup, nggak saya jawab. Kenapa? Saya takut, saya nggak punya keahlian. Saya harus tahu diri ya Pak Ibu. Don't go where you don't belong. Jangan pergi ke wilayah bukan wilayah Anda. Dan itu bukan wilayah saya gitu. Saya bukan ahli hukum, bukan ahli fikih. Ayah saya dulu itu fakih. Itu memang ahli fikih, Bapak Ibu. Beliau eh, mengasuh rubrik tanya jawab agama di koran Jawa Pos tahun 80-an, koran terbesar di Jawa Timur. Mumpuni kalau beliau, kalau saya enggak. Kakak saya itu lumayan. Mas Gozi itu satu interchef itu alim, memang di pesantren 10 tahun. Kalau saya ini secara pemahaman apa bahasa Arabnya sangat kurang. Ya, seperti terjemahnya. Makanya di sini kalau ada hal-hal yang saya nggak paham, yang agak meragukan, yang agak membingungkan, saya skip, saya baca gitu aja. Anda pun tolong jangan kemudian menjadikan itu sebagai pedoman ya, atau pegangan atau kesimpulan hukum. Ikutilah ulama-ulama Anda. Di sini kita cuma baca bersama ya. Nah, dari awal saya sampaikan itu bahwa saya ini sekedar mengikuti perintah guru saya untuk mulai membaca kitab Tafsir Al-Jailani. Ngerti nggak ngerti saya baca udah. Nah, daripada saya baca sendirian, saya baca bareng sama Anda. Ya. Jadi jangan anggap saya ini guru Anda atau ulama Anda. Bukan, jauh dari itu. Saya ini trainer Bapak Ibu. Saya ini ya ngerti agama tapi ya belum belum sedalam itu. Belum pantas Anda jadikan rujukan. Ya.
rujuklah pada ulama Anda masing-masing. Saya nggak akan mendikte Anda perlu madhab apa, ulama apa. Silakan Anda nyamannya bagaimana, dengan siapa. Silakan. Ada banyak alternatif soalnya. Kayak pertanyaan di grup itu, kalau saya jawab apapun, nanti ada yang nggak setuju. Ya, tergantung selama ini dia rujukannya siapa, ya loh. Dan saya tidak senang terjadi perdebatan, percuma. Kalau Anda suka ulama-ulama salafi, silakan ikutin. Anda suka ulama-ulama yang mungkin jurusannya ke madhab ini, ke madhab itu, silakan. Saya nggak akan apa mendikte Anda. Ya, silakan mana yang paling nyaman di hati Anda, mana yang bikin Anda paling bahagia, yang menurut Anda ini paling pas, Anda ikuti. Insya Allah semua jurusannya surga ya. Saya itu bukan termasuk orang yang meyakini bahwa surga itu hanya untuk satu golongan saja, untuk hanya satu golongan madzhab tertentu. Enggak, saya yakin asal dia bersyahadat dari Nabi Muhammad, sholatnya ngadep kiblat, ya sudah. Perbedaan macam-macam, ada yang salafi, ada yang ini, ada yang apa, ya NU, Muhammadiyah, macam-macam. Silahkan. Menurut saya pada akhirnya surga semua kok. Pintunya aja beda-beda. Selama masih syahadat, selama masih sholat yang ada kiblat, Nabi Muhammad, ya saya pikir surga semua lah. Jadi jangan tanya sama saya, Pak Ibu. Pak ini hukumnya gimana? Pak ini boleh apa tidak? Pak ini tanya ulama Anda, jangan tanya saya. Pak Ibu. Nanti saya jawab apapun. Nggak di grup itu banyak perbedaan mazhab. Nanti ada yang membantah, ada yang memprotes. Jadi mending jangan. Ya. Di sini Bapak Ibu saya ngajak Anda cuman membaca bareng. Anda ambil hikmahnya, Anda ambil baiknya. Kalau ada yang meragukan, tanya ke ulama Anda. Kalau Anda anggap jangan ikut itu ngaji dengan Pak Faiz, itu agak meragukan. Ya sih, kalau saya ikut. Ikutilah ulama Anda. Ikutilah apa yang bikin Anda nyaman, Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang mencari pengikut di sini. Saya sedang ngajak Anda membaca bersama ya. Terus Bapak Ibu ya, supaya Anda tidak menjadikan saya rujukan agama ya. Saya belum pantas. Oke, kita ulang lagi. Manangsah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha au mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, apabila kami menasah atau membuatnya dilupakan, maka kami memberikan ganti yang lebih baik darinya sesuai tuntutan zaman. Jadi Allah pun kadang-kadang merevisi Bu ayatnya itu. Dulu dulu ini boleh, bukan nggak boleh gitu ya. Ada beberapa ayat kayak begitu. Tapi itu semua dalam Al-Quran, semua tercantum dalam Al-Quran. Cuman ada ayat-ayat yang dulu pakai yang ini, sekarang yang ini diganti. Nasah dan mansuh. Yang ini diganti dengan yang baru gitu ya. Jadi ada kayak begitu ayat-ayat Quran itu. Makanya kita harus ada ulama yang membimbing kita. Nggak cuma dibaca sendiri, kemudian ngambil kesimpulan sendiri. Karena ada nasah dan mansuh. Ada ayat yang dulunya berlaku, kemudian nggak berlaku lagi, diganti ayat yang baru sama Allah. Tapi ayatnya masih ada di Quran. Ya, gitu kan. Itu karena perjalanan wujud adalah perjalanan yang senantiasa mengalami kemajuan menuju kesempurnaan. Ya, Na'ti bi khairi minha au mitliha. Jadi Allah ganti dengan yang lebih baik atau paling nggak sebanding yang lebih cocok untuk zamannya. Karena metamorfosis secara lahir hanya terjadi dengan yang sebanding. Tempat kembali adalah seperti keberangkatan. Kemudian dia bertanya kepada kekasihnya untuk mengingatkan dan menasihati orang-orang beriman. Dia bertanya, Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui secara yakin annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yang bertajali dengan bentuk tajali yang tak terhingga itu, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dia berkuasa mengatur keduanya sesuai dengan yang dia kehendaki, tanpa henti dan tanpa lelah.
Wa malakum, dan ketahuilah bahwa tiada tiada bagimu pada diri dan identitasmu min dunillah, selain Allah yang meliputi dengan seluruh sifat-sifatmu, miwaliyin, tidak ada seorang pelindung yang mengendalikan urusanmu, wala nasir, maupun penolong yang membantumu selain Dia. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya, aku adalah pendengarnya, penglihatan tangan dan kakinya. Jadi ya Bapak Ibu, tidakkah kamu mengetahui bahwa seluruh kerajaan langit dan bumi ini miliknya Allah dan tidak ada penolong maupun yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir, dan kamu tidak akan punya penolong maupun pelindung kecuali Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.